Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita, materi kita. Kita awali dengan bersama membaca basmalah. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian serta para pemirsa di mana saja berada, pada kesempatan ini Pak Guru, saya akan menyampaikan materi tentang keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi siapa? Nabi Zakaria alaihissalam. Pak Guru bacakan, simak baik-baik, dengarkan baik-baik, ikuti baik-baik, ingat baik-baik, pahami baik-baik, dan kita ambil petik hikmah dan manfaatnya. Kemudian tuliskan komentar di bawah sebagai apresiasi dan bukti sudah mengikuti materi ini. Oke, para pemirsa serta anak-anakku semuanya, kita mulai ya. Nabi Zakaria alaihissalam adalah putra Barkhia. Beliau termasuk nabi-nabi dari Bani Israel. Nah, dari Bani Israel. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel, ya, kepada kaum Bani apa? Kepada kaum Bani Israel. Kemudian beliau juga merupakan ahli Taurat dan menjadi guru serta penjaga rumah ibadah di Baitul Muqaddis. Istri dari Nabi Zakaria alaihissalam bernama Isa. Ya, namun sampai tua mereka tidak memiliki putra, tidak memiliki anak. Isa memiliki saudara perempuan yang bernama Hannah. Namanya siapa? Saudara perempuannya Hannah. Suami Hannah bernama Imron. Suami Hannah siapa namanya? Imron. Termasuk salah seorang pemuka Bani Israel, ya, tokoh lah, pemuka. Dan mereka ini juga tidak memiliki anak. Jadi sama-sama tidak memiliki anak. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kelak memperoleh anak, maka anak itu akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi di Baitul Maqdis dan memelihara rumah suci itu. Oke ya. Doa mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah seorang putri yang bernama siapa? Maryam. Siapa namanya? Maryam. Nah, namun ketika masa kecil ayahnya meninggal. Nah, Maryam waktu kecil ayahnya meninggal. Berdatanganlah orang ingin mengasuh Maryam karena meninggal tadi ayahnya, ya. Nah, karena itu diadakanlah undian oleh pengurus mihrab. Dan ternyata yang mendapat undian itu adalah Nabi Zakaria alaihissalam, yang mendapat undian untuk mengasuh yang bernama putri tadi siapa namanya? Maryam. Nah, mulai saat itu Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Maryam semakin besar, terdapat tanda kemuliaan pada dirinya. Pengharapan Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut. Lalu Nabi Zakaria alaihissalam khawatir bahwa bila kelak wafat tanpa meninggalkan pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali ke cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Bahkan mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa alaihissalam dengan menambah atau mengurangi isi Taurat sekehendak mereka. Maka Nabi Zakaria alaihissalam terus berdoa untuk masa depannya, berdoa tidak putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya membuahkan hasil. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Akhirnya dia memperoleh anak walaupun usianya sudah tua. Suatu peristiwa yang sangat menakjubkan. Allah Subhanahu wa taala memberi tanda-tanda kehamilan istri Zakaria alaihissalam, bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia, padahal dia tidak sakit. Nabi Zakaria hanya bisa berbicara dengan isyarat, dengan tangan atau lainnya untuk memahamkan orang. Nah, begitu.
Selama 3 hari itu dia harus memperbanyak bertasbih, bertahmid di waktu pagi, siang, dan sore. Nah, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Nanti silakan dibuka dalam surat Maryam ayat 10 sampai dengan 11. Kemudian bagaimana para pemirsa dan anak-anak semuanya? Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Datanglah malaikat Jibril memberi kabar berita gembira tentang kelahiran putra beliau, putra Nabi Zakaria. Demikianlah dalam usia tua istri beliau melahirkan seorang putra yang kemudian diberi nama Yahya. Diberi nama siapa? Yahya. Nah, setelah Yahya besar, maka beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Maka ada Nabi Yahya. Agar menuntun umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 39. Artinya, kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Ya, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat, yaitu firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Al-Quran surat Ali Imran ayat 39. Nah, yang terakhir, para pemirsa dan anak-anak semuanya, kisah Nabi Zakaria alaihissalam ini menjadi teladan bagi kita. Apa itu keteladanan Nabi Zakaria yang dapat kita ambil petik hikmah manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Antara lain, 1, berpikir positif dan optimis, jangan pesimis ya. Kemudian yang kedua, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atau husnudzon. Kemudian yang ketiga, selalu bersabar dalam menghadapi semua kesulitan. Harus sabar menghadapi semua kesulitan ya. Kemudian yang keempat, berdoa ya, rajin berdoa kepada Allah dan berusaha dengan ikhlas. Lalu yang kelima, anak-anak semuanya, pantang berputus asa. Yang keenam, senantiasa memperbanyak amal soleh. Dan yang ketujuh, senantiasa bersikap dan bersifat amanah. Demikian anak-anak sekalian, sepenggal kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.